Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nufusina. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga hal ini menjadi modal bagi kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzmanya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama akan manusia. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan kali ini Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah, dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keimanan dan semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Allahumma amin. Kita akan masuk tadabbur ke surat Al-Mulk ayat ke-22 sampai 24. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والذي قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم Allahumma amin. Afaman yamshi, apakah yang berjalan mukibban dengan wajah tertelungkup, mukibban tertelungkup ala wajhihi di atas wajahnya. Jadi begini ya. Wajahnya tertelungkup ke bawah berarti jalannya seperti itu. Ahda itu lebih mendapatkan petunjuk ya. Kalau jalannya telungkup kayak begitu emang bakal mendapatkan lebih banyak petunjuk, akan lebih mendapatkan petunjuk an-yamshi atau orang yang berjalan sawiyan. Sawiyan itu tegak ya, istawa yastawi itu tegak lurus, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Coba akan lebih mudah mana jalan menggunakan wajah tertelungkup ke bawah atau orang yang tegak berdiri lurus jalannya? Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih mengetahui jawabannya. Tapi pertanyaan ini perlu ditanyakan untuk apa? Untuk kita renungkan. Qul, katakanlah oleh Muhammad, walladzi dialah yang ansha'akum, yang ansha'a itu arti asalnya menumbuhkan ya. Kalau di sini berarti ansha'a apa ya, menciptakan ya. Menciptakan kan kita awalnya bukan seperti ini kan? Ada tahapan-tahapan yang kita lalui, mulai dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, ya, menjadi alaqah dulu, kemudian menjadi mudghah, ya, kemudian setelah itu ditiupkan oleh Allah ruh, kemudian itu menjadi seorang bayi, kemudian dilahirkan ke dunia. Nah, pertumbuhan itu yang disebutnya dengan ansya'a. Jadi pertumbuhan dari satu fase ke fase, atau biasanya kalau dalam ilmu biologi disebut dengan evolusi ya. Nah, evolusi itu yang memang begitu ya, pertumbuhan dari satu fase ke fase sampai fase yang sempurna. Kenapa kita mengatakan evolusi? Ya karena definisi evolusi itu pertumbuhan dari satu fase ke fase yang lain sampai sempurna. Tapi kenapa kita mengatakan
Saya menolak evolusi Darwin, ya. Yang kita tolak itu evolusi Darwin. Kenapa? Karena Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, ya, asalnya kera, kemudian bertumbuh terus berubah, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Kalau manusia dari kera, terus kera yang ada apa jadi manusia ini? Ya. Nah, itu yang kita tolak. Wajah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran. Ya. Beda antara telinga dengan pendengaran. Kalau telinga, ya ininya organ tubuhnya. Kalau as-sam'a, pendengaran itu fungsinya. Alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah telinga dan pendengarannya. Coba kalau telinganya saja, pendengarannya tidak, apa yang terjadi? Ya, itulah yang disebut dengan mulut, ya. Itulah yang disebut dengan tuli. Wal absar itu penglihatan. Kalau mata ain, tapi kalau penglihatannya absar. Ya, jadi bisa jadi orang punya mata tapi tidak difungsikan untuk melihat. Di sini absar di sini adalah melihat sesuatu, kemudian kita mendapatkan hikmahnya yang sangat berarti. Kemudian al-afidah itu adalah hati nurani. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Qul katakanlah huwa ialah alladzi yang zara'akum. Zara'ah itu mengembang-biakan, ya, yang tadinya seorang kemudian jadi 2 orang, yang tadinya 2 orang jadi banyak. Itu zara'akum fil ardi, di muka bumi, wa ilaihi, dan hanya kepadanya tuhsyarun, kalian semuanya akan dikembalikan. Secara umum kalau kita perhatikan 3 ayat ini, rangkaian 3 ayat ini, ya, lebih mengajak kita semuanya untuk mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan pada diri kita. Jika di awal-awal surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan, apa yang ada di atas kita, yaitu langit. Ya. Setelah langit kemudian bintang ke bintang, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian setelah itu apa Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita, ada orang yang Allah ciptakan, ya, dan Allah ajak untuk bertafakur tentang langit dan apa yang ada di antara langit. Kemudian dia tidak menggunakan akalnya, ya. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar dan berpikir nakil, menggunakan akal kami, maka kami tidak akan seperti ini kondisinya. Nah, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak lagi kita untuk merenungkan apa yang ada di antara kita, di atas kepala kita dengan langit, yaitu di antaranya burung. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang rezeki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semuanya mentadabburi, ya, manusia yang berjalan di atas wajahnya dengan manusia yang berjalan di atas kakinya, siapa yang akan selamat? Ya. Manusia yang berjalan di atas wajahnya itu menggambarkan mereka orang-orang kafir. Ya. Manusia yang berjalan di atas kakinya itu digambarkan orang-orang beriman. Nah, karakter orang beriman kenapa disebutkan berjalan di atas kakinya, tidak berjalan di atas wajahnya? Karena mereka nanti menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan, dan menggunakan hatinya. Untuk apa? Untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, ini gambaran teorinya seperti itu. Tinggal nanti kita melihat pada diri kita. Kita dianugerahkan oleh Allah kenikmatan fisik,
ya, telinga dengan pendengarannya, mata dengan penglihatannya, hati dengan fungsi untuk merasakannya. Apakah itu kita maksimalkan atau tidak? Kalau dimaksimalkan bersyukur dia. Kalau tidak dimaksimalkan berarti tidak bersyukur. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya. Kita baca tafsir. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ay hal man yamshi munakkisan ra'sahu la yara tariqahu فهو يخبط خبطا عشواء مثل الأعمى الذي يتعذر كل ساعة فيخر لوجهه هل هذا أهدى أم من يمشي منتصب القامة يرى طريقه ولا يتعذر في خطواته لأنه يسير على طريق بين واضحين. Ya, ini pertanyaan, apakah orang yang berjalan munakkisan ra'sahu, ini kalau di kita itu ada istilah gini, kepala jadi kaki. Ya, betul. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu tuh menunjukkan orang yang mencari dunia, ya, dan melupakan yang lainnya. Jadi dunia aja terus yang dimimpikannya itu, dunia terus yang dibicarakannya, dunia terus yang dikejarnya. Maka mereka itu gambarannya seperti orang yang berjalan di atas kepalanya. Istilah bahasa kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, itu menunjukkan kesungguh-sungguhannya mencari duit, mencari dunia. Ya, Ustaz baru tahu asal muasal kata duit. Ya kemarin, oh ternyata duit itu bahasa Yunani kuno artinya kepingan logam. Ya, itu pertama kali ditulis oleh POC. Jadi POC itu nulis di kepingan uang logam itu duit, gitu tuh. Duit. Nah, dari kata-kata itulah hari ini kita kalau segala macam butuh duit. Padahal arti asal duit itu kepingan logam artinya. Cuma karena orang-orang penjajah dulu masuk ke Indonesia bawa kepingan logam dituliskan duit, maka hari ini kita butuh duit. Padahal sudah tidak ada kepingan sekarang kan. Yang ada adalah uang kertas. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, orang yang berjalan dengan wajahnya dan orang yang berjalan di atas kakinya, mana yang akan lebih selamat? Ya, tentu orang yang berjalan di atas kakinya. Orang mufassirun para ahli tafsir mengatakan hadza masalun, ini adalah perumpamaan. Allahu yang Allah jadikan lil mu'min wal kafir, bagikan orang mukmin dan orang kafir. Fal kafir kal a'ma, orang kafir itu seperti orang buta. Al-mashi yang berjalan ala ghairi huda wa basiratin, yang berjalan tanpa petunjuk dan tanpa melihat. Nah ini. Kenapa seperti itu orang kafir dikatakan seperti itu? Karena orang kafir tidak punya kompas kehidupan. Mau kemana, harus bagaimana, ya, tidak bisa menjawab dari mana. Nah, kita jangan seperti orang kafir. Hidup itu nggak tahu kita dari mana, kita akan kemana, kita sedang apa. Jangan seperti itu. Ya, kalau kita tidak ada bedanya dengan orang kafir, ngaku orang Islam tapi kelakuan kafir, ngaku umat Nabi Muhammad tapi kelakuan Abu Lahab, Abu Jahal, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah seperti itu. Ya, la yahtadi ila thariq. Tidak bisa kita mencari petunjuk ila thariq, ke jalan yang lurus. Fa yata'assaf wa la yazal yankibu ala wajhi. Maka seperti orang yang berjalan di atas wajahnya, ya. Enggak bisa melihat apa-apa. Kenapa enggak bisa melihat apa-apa? Karena wajahnya hanya melihat ke tanah, ya kan? Kalau istilah di kita itu membabi buta. Ya, sudah jadi babi buta lagi, ya. Babi buta, ya namanya babi kukurusukan. Buta yang nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Wal mu'min karrajul,
As-sawi as-sahih al-basar. Wal mu'min, dan orang beriman itu farrajul, seperti orang as-sawi as-sahih yang berdiri tegak, ya, as-sahih al-basar, penglihatannya awas. Nah, ini yang harus kita perhatikan itu ini. Ya, seperti orang yang berjalan tegak, as-sahih al-basar, dia juga penglihatannya jelas. Al-mashi 'ala tariqil mustaqim, dia berjalan di atas jalan yang lurus. Bahwa aminun minal khobat wal isar, dia aman dari khobat. Khobat itu tuh kerumput. Khobat itu asalnya begini nih. Hubut itu kalau pesawat, ya kan dia sudah terbang, kemudian ke bawah gitu, itu namanya hubut. Ya, orang beriman kenapa digambarkan seperti itu? Ya, bisa berdiri tegak, jalan lurus, kemudian penglihatannya awas. Karena orang beriman memiliki ilmu tentang dunia dan akhirat, ya, sehingga melakukan segala sesuatu itu jelas. Nah, ini PR bagi kita adalah, ya, sejauh mana pemahaman kita tentang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal hari ini bagaimana cara membedah Al-Quran dan hadis itu. Ya, disinilah kita membutuhkan ilmu, disinilah kita membutuhkan habituasi membedah Al-Quran. Ya. Agar apa? Agar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Ya, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain," aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hadza mathaluhuma fid dunya. Ini adalah permisalan, perumpamaan di dunia. Wa kadzalika yakunu haluhuma fil akhirah. Dan demikian pula realnya di akhirat nanti akan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Al-mu'min yuhsyaru yamshi sawiyan 'ala siratal mustaqim. Orang beriman dikumpulkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi jalan di jalan yang lurus. Wal kafir yuhsyar yamshi 'ala wajhihi ila darajatil jahim. Sedangkan orang kafir nanti berjalannya di atas wajahnya sampai ke neraka jahim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala Qatadah mengatakan al-kafir akabba 'ala ma'asillah fa hasyarahu Allah yaumal qiyamah 'ala wajhihi. Orang-orang kafir itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah 'ala wajhihi, dalam kondisi berjalan di atas wajahnya. Inna auzubillahi min dzalika Allah. Wal mu'min kana 'ala dinil wadih. Sedangkan orang mukmin karena dia ada dalam agama yang jelas, fa hasyarahu Allah taala 'ala tariqis sawiyyi yaumal qiyamah. Allah akan kumpulkan mereka di jalan yang lurus kelak di yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti sekarang kita berada dalam jalan yang sesat, bukan. Akan tetapi lil mudawamah wal istiqamah, agar kita terus menerus berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Minta lagi, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita berada di jalan yang sesat, tapi kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Maka berpeganglah teguh dengan ajaran-ajaran Islam, karena ajaran Islam yang akan menghantarkan kita pada jalan yang lurus, dan Islam itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya baik di dunia dan di akhirat. Islam itu bagaikan Google Map, Quran Map, Sunnah Map yang akan menghantarkan kita pada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan huwa mathalun, ini adalah perumpamaan liman salaka tariqal dhalalah wa liman salaka tariqal huda. Perumpamaan bagi mereka yang meniti jalan yang sesat dan meniti jalan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah, kalau baca hal-hal seperti ini langsung memohon kepada Allah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Thumma dzakarahum ta'ala bi ni'matihi al-jalilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan nikmat yang sangat agung, yang sangat nampak jelas. Liya'rifu qabha ma hum 'alaihi min al-kufri wal isyrak, agar mereka mengetahui keburukan dari kekafiran dan kesyirikan. Faqala qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka hai Muhammad, Allah Jalla wa Ala huwallazi awjadakum minal adam, yang menjadikan kalian ada padahal tadinya tidak ada, wa an'ama 'alaikum, dan memberikan nikmat kepada kalian bihadhihi ni'am, dengan nikmat-nikmat. Jadi adanya kita di dunia ini sebuah kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya apa itu as-sam'a wal basara wal aqla, pendengaran, penglihatan dan akal. Wa khassa hadhihi al-jawarih bi dzikri al-jawarih, wa khassa, dan dikhususkan hadhihi al-jawarih, anggota tubuh ini bi dzikri, disebutkan oleh Allah tiga ini pendengaran, penglihatan dan akal. Kenapa dikhususkan penyebutannya? Li'annaha adatul ilmi wal fahm. Karena tiga hal ini yang menjadi alat utama mendapatkan ilmu dan pemahaman. Ya, coba antum perhatikan ya. Coba antum perhatikan. Ada orang di majelis ilmu, kemudian dia punya telinga, tapi pendengarannya ditutup. Ya, ditutup itu bukan ditutup begini, tapi tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan. Apakah dia dapat ilmu? Apakah dia paham? Tidak. Dia punya mata, tapi matanya dia tutup. Apakah dia dapat ilmu? Apakah dia paham? Tidak. Maka hati-hati dengan ini. Ya, hati-hati dengan ini. Fungsikanlah pendengaran dan mata, pendengaran dan penglihatan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dan kefahaman. Karena pendengaran dan penglihatan adalah alat utama mendapatkan ilmu dan kefahaman. Qalilan ma tashkurun. Ya, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sungguh sangat sedikit orang yang bersyukur. Ya. Duduk di majelis tadabbur seperti ini, apakah semua orang mendapatkan kesempatan? Tapi terkadang ya, kita menganggapnya remeh, ya, kita menganggapnya sepele. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qalilan ma tashkurun, sungguh sangat sedikit kalian bersyukur. Maka maksimalkan keberadaan ini, ya, karena belum tentu setiap tahun sepanjang hayat kalian bisa menikmati majlis-majlis seperti ini. Ya, secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan pendengaran dan penglihatan serta akal, karena itu memang modal bagi semua kita. Rabbukum qallama tashkurun rabbakum ala ni'ami allati la tuhsa. Sungguh sangat sedikit kalian bersyukur atas nikmat. Sungguh sangat sedikit kalian bersyukur pada nikmatnya allati la tuhsa, yang mana nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Coba hitung aja nikmat Allah berapa kepada kita. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Imam At-Tabari mengatakan, qalilan ma tashkurun rabbakum ala hadhihi an-ni'am allati an'amaha 'alaikum. Sungguh sangat sedikit kalian bersyukur kepada Tuhan kalian atas nikmat yang telah Allah berikan nikmat itu kepada kalian. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Selanjutnya ayat khalaqakum wa tasarrakum fil ardi. Dialah Allah yang telah menciptakan dan telah menjadikan kalian banyak beranak pinak. Ya, jadi punya anak itu atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilaihi tusyarun. Wa ilaihi wahdahu marji'ukum lil hisab wal jazaa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya akan dihisab wal jazaa, dan akan dibalas. Ingatlah, setiap kebaikan yang dilakukan maka Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih banyak, dan setiap dosa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pun akan balas dengan dosa yang setimpal, dengan siksa yang setimpal
atas dosa yang pernah kita lakukan. Menjadi orang Islam sangat indah. Menjadi orang Islam bahagia. Kenapa? Bagaimana tidak bahagia? Satu kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas minimal dengan 10 kebaikan. Standarnya 700 kebaikan. Ya, banyaknya tak terhingga. Bagaimana kita tidak tergiur dengan hal seperti itu? Bagaimana kita tidak cinta dengan Islam jika kita melakukan dosa? Allah Subhanahu wa taala hanya akan balas dosa itu, hanya akan catat dosa itu dengan 1 dosa saja. Dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun setinggi bumi di lautan jika kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, seluruh dosa kedua orang tua kami, seluruh dosa guru-guru kami, seluruh dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.